Rabbi itu cara memanggil Allah kalau sudah rasa dekat muncul. Kalau rasanya masih jauh, pakai ya Rabbi. Tapi kalau sudah dekat, dipanggilnya Rabbi. Kata ya itu berarti wahai. Biasanya wahai itu masih jauh. Kalau sudah dekat terasa, kita langsung menyebut namanya Rabbi. Duhai Tuhanku. Apa arti Rabb? Rabb itu berarti yang maha mencipta, yang maha memiliki. Itu arti Rabb. Maka orang Arab menyebut yang punya rumah disebut Rabbul Bait. Apa artinya? Pemilik rumah. Tapi kita sering menyebutnya Sahibul Bait. Sahibul Bait artinya sama dengan Rabbul Bait, pemilik rumah. Allah itu menyebut dirinya Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Ini alam nggak, Bapak Ibu? Alam apa namanya? Boleh dikecilin, masuk angin nanti. Jangan dimatiin, Pak. Dikecilin aja. Nanti kasihan Pak RW, Pak Camat, ya. Ini alam, disebut alam nyata, atau bahasa Arabnya alam zahir, alam yang tampak oleh mata ini. Tapi bersama dengan alam ini ada alam yang disebut alam rasa. Kalau ada orang air matanya menetes, itu karena sedih atau karena bahagia? Bisa sedih atau kakinya lagi kejepit. Bisa juga ya. Kawan saya nggak pernah juara, tiba-tiba dia juara, nangis pingsan. Perempuan. Tapi ada yang lain, hatinya lagi sedih, kekasihnya memutus rasa cintanya, inqasarat qalbuhu, patah hatinya, maka air matanya pun menangis. Berarti air mata menunjukkan sedih, bukan sakit hati, sedih. Ada lagi kawan kita, satu lagi hadir di konser K-pop dulu. Pas lihat artisnya, bukan artisnya, penyanyinya ya, itu dia nangis, terharu, dan bacanya ya Allah, ya Allah. Yang dilihat penyanyi Korea, hebat juga orang Islam Indonesia. Lihat artisnya non Muslim, tapi yang dibaca ya Allah, ya, solehah sekali ya. Dan dia nangis, dia bertemu orang yang dia suka, yang dia sukai nyanyinya, lagunya. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau kita bertemu orang yang kita sebut-sebut di dalam sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kita baca kalau lagi sholawat, ya Nabi salam alaika. Mungkin ada yang pingsan, ada yang nangis, ada yang teriak. Pas juara, kakinya dihentakin ke tanah. Lalu dia berteriak, teriakannya hore dan segala macamnya. Tapi nggak ada nangis. Berarti orang bahagia itu nggak mesti nangis, nggak mesti nggak nangis. Orang sedih juga sama. Ini yang disebut alam rasa. Alam rasa dia cuma berkait dengan tubuh, tapi tidak ada alamat khusus mengenai alam rasa. Rasa itu ada bernama cinta, benci, rindu. Ajaibnya umat Nabi Muhammad SAW tidak pernah berjumpa dengan beliau secara fisik, tapi karena dalam dirinya ada alam rasa. Rasa ini bersumber dari dalam kolbunya. Kolbunya berasal dari ruhnya. Ruhnya dulu pernah bertemu Rasulullah SAW. Kerinduan itulah yang membuat dia bisa menangis. Disebut nama Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menangis karena suaranya syahdu, boleh juga.
Karena suara itu membantu orang mengenang sesuatu. Tapi ada laporan Pak Haji Novi, banyak yang jadiin suara saya pengantar tidur. Jadi kalau sulit tidur dengerin suara, nggak ngeliat orangnya, dengerin aja. Oh ternyata suara saya ini bisa bikin tenang, kata dia. Benar ibu. Jadi ibu kalau susah tidur dengerin aja gitu ya, enak aja. Kita ditinggal ngomong sendiri sama dia. Tapi ya nggak apa-apa ya. Kalau suara saya membuat bapak ibu mudah tidur, berarti dalam suara ini Allah titipkan satu ketenangan. Orang nggak mungkin tidur kalau nggak tenang. Maka vibrasi suara itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suara bikin kita bangun. Tapi yang paling ajib itu semua khotib Jumat. Mau suaranya kayak gimana, itu bapak-bapak ini, ibu-ibu ini rahasia bapak-bapak ya. Itu langsung baca doa tanpa dilafazkan, Bismikallahumma ahya wa amut. Paham gak Pak? Itu tadi siang tuh ya. Tapi alhamdulillah saat kita khutbah paling 1-2 lah yang tidur, yang kelihatan memata saya. Tapi yang tidur, yang jagain saya Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi, wahai, duhai Tuhanku, duhai pemilikku. Nah, kalau mau merasakan nikmatnya bertuhan, jangan panggil wahai Tuhanku, tapi panggil wahai pemilik jiwaku, wahai pemilik ruhku, wahai yang membolak-balik kolbuku. Itu makna ya Rabbi. Rabbi tadi lafaznya apa? Ya Rabbi faghfirli, maka ampunilah aku. Dalam bahasa Arab ghafara berarti mengampuni, faghfirli ampuni. Tapi ampun dalam bahasa Arab aslinya bukan itu. Kata ghafara arti aslinya delete. Apa arti delete? Hapuslah dosa-dosaku. Itu arti daripada ghafara. Maka faghfirli zunubi, faghfir, maka hapuslah li. Li itu milikku, padaku. Zunubi. Apa arti zunubi? Jamak dari zanbun, artinya dosa-dosa.